Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Saputra, NIM 2019-57014, kelas B, mata kuliah praktikum PTIT 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu laporan modul 1 dengan judul perancangan operasi dan stasiun kerja rak sepatu pada PT Poise. Lalu yang kedua yaitu modul 2 dengan judul perancangan organisasi dan manajemen pada PT Poise. Lalu yang terakhir yaitu modul 3 dengan judul analisis pengendalian kualitas produk dengan metode statistical quality control atau SQC pada PT Poise. Untuk modul 1 yaitu perancangan operasi dan stasiun kerja rak sepatu pada PT Poise. Latar belakang yaitu pesatnya perkembangan industri memaksa PT Poise untuk terus berkembang dan berinovasi. Keunggulan dalam persaingan dapat dicapai apabila PT Poise memiliki manajemen operasi yang efektif. PT Poise melakukan proses produksi dengan menggunakan metode Large Candidate Rule atau LCR. Akan tetapi PT Poise saat ini memiliki kendala dalam operasi produksinya, yaitu waktu tunggu atau idle time yang masih terlalu lama sehingga masih banyak operator produksi yang menganggur di saat pembuatan rak sepatu. Hal tersebut berdampak pada tidak dapat terpenuhinya permintaan pasar produk rak sepatu pada PT Poise. Dari hal tersebut, saya mengusulkan solusi untuk PT Poise. Yang pertama adalah dengan OPC, lalu APC, kemudian membentuk stasiun kerja dengan metode Lane Balancing, yaitu rank position weight method, yang kedua region approach method, dan yang ketiga Large Candidate Rule method. Ketiga, menentukan stasiun kerja berdasarkan acuan hasil ketiga metode line balancing yang paling efektif. Untuk tujuan penulisan dan rumusan masalah, yaitu untuk rumusan masalah nomor 1 ya bagaimana operasional proses chart atau OPC dan assembly proses chart atau APC proses produksi rak sepatu pada PT Poise. Lalu yang kedua yaitu bagaimana pemilihan metode line balancing proses produksi rak sepatu pada PT Poise untuk dapat menentukan stasiun kerja yang efektif dan efisien. Lalu yang ketiga yaitu berapa jumlah stasiun kerja untuk proses produksi rak sepatu pada PT Poise. Untuk tujuan penulisan, yang pertama mampu membuat dan menganalisa hasil OPC dan APC proses produksi rak sepatu pada PT Poise. Lalu yang kedua yaitu menghitung dan menganalisa serta menentukan pemilihan metode line balancing proses produksi rak sepatu pada PT Poise untuk dapat menentukan stasiun kerja yang efisien. Lalu yang ketiga yaitu dapat menentukan jumlah stasiun kerja yang optimal dan efisien pada proses pembuatan rak sepatu pada PT Poise. Adapun batasan masalah dalam penulisan laporan yaitu pertama, pengambilan data assembly rak sepatu PT Poise dilakukan dengan menggunakan metode time study, yaitu menggunakan stop batch dan dilakukan sebanyak 20 kali pengambilan data. Lalu yang kedua, forecasting atau peramalan permintaan produk rak sepatu PT Poise yang digunakan adalah pada bulan Mei 2021. Lalu yang ketiga yaitu menggunakan 3 metode line balancing, yaitu rank position weight method, region approach method, dan Large Candidate Rule method. Untuk metodologi penelitian yaitu yang pertama dimulai dari pengambilan data. Untuk pengambilan data, penulis atau saya sendiri menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan melihat catatan atau dokumen perusahaan yang diperlukan demi pembuatan laporan, penelitian, serta metode observasi dalam pengambilan data, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penyusunan laporan. Lalu selanjutnya, data-data yang telah didapat diolah serta dianalisa. Untuk pengumpulan data, yang pertama yaitu forecasting. Pengambilan data permintaan pasar atau forecasting dilakukan untuk menentukan jumlah produksi pada bulan Mei. Lalu elemen operasi, data
elemen operasi diambil guna menentukan OPC dan APC pada pada proses berikutnya. Lalu yang ketiga yaitu waktu operasi. Waktu operasi dibutuhkan untuk dapat mengetahui jam kerja perusahaan atau pabrik dalam upaya memenuhi permintaan pasar atau forecasting yang berkaitan dengan kuantitas produk atau jumlah produk. Lalu waktu assembly diambil untuk mengetahui kurva learning dan selanjutnya dibuktikan dengan formula atau perhitungan manual bertujuan untuk mengetahui kinerja operator assembly. Lalu selanjutnya yaitu OPC dan APC. Untuk OPC sendiri terbagi menjadi 3 part, yaitu part mengait, part alas, dan part frame, yang masing-masing diawali dengan pengukuran masing-masing part dan di assembly pada proses operasi pada nomor 15. Selanjutnya yaitu quality control atau inspeksi. Pada OPC, proses OPC membutuhkan waktu total selama 52 menit. Operasional proses cat dari produk rak sepatu dimulai dari proses pengukuran material, pemotongan, penghalusan sampai pada proses inspeksi atau pemeriksaan. Peralatan yang digunakan atau yang dibutuhkan dalam pembuatan produk rak sepatu adalah mesin gerindra, mesin las, mesin pemotong plat, kompresor, serta obeng elektrik dan mesin bor. Untuk APC sendiri terbagi 3 part dan masing-masing part memiliki kode A yaitu untuk frame, B untuk alas, dan C untuk pengait, dan A1 merupakan assembly itu sendiri. Untuk forecasting dan waktu operasi. Waktu operasi memiliki total waktu 52 menit dan forecasting permintaan untuk periode berikutnya sebesar 1296,5 dan dibulatkan menjadi 1297 dengan mean absolute percent error yaitu 9,456%. Learning curve dan pembuktian formula. Grafik tersebut merupakan learning curve dari proses assembly dan data pengambilan assembly. Metode sampling dari proses assembly atau perakitan pada produk rak sepatu dilakukan sebanyak 20 kali dengan metode pengukuran waktu jam henti dengan menggunakan alat stopwatch menghasilkan 2488 detik dan dibagi jumlah pengambilan data yaitu 20 menghasilkan 124,4 detik. Untuk pembuktian formula menghasilkan 9,4 detik. Dari hal tersebut tentu dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan selisih waktu yang cukup banyak. Perhitungan waktu siklus dan SK optimum. Untuk SK optimum, stasiun kerja yaitu waktu OPC dibagi waktu siklus, menghasilkan 6,2 dan dibulatkan menjadi 7. Lalu untuk waktu siklus yaitu 420 dibagi 50 dan menghasilkan 8,4 menit per unit. Untuk pembentukan SK dengan land balancing, yang pertama yaitu metode rank precision weight menghasilkan 7 stasiun. Dengan rumus bobot RPW sama dengan waktu proses operasi tersebut ditambah waktu proses operasi berikutnya dan waktu siklus yang digunakan untuk pembuatan rak sepatu yaitu 8,4 menit. Selanjutnya yaitu pembentukan SK dengan land balancing metode Regression approach. Untuk caranya yaitu diurutkan berdasarkan presiden diagram, menghasilkan 7 stasiun serta waktu siklus yang digunakan juga sama yaitu 8,4 menit. Metode yang ketiga yaitu Large Candidate Rule atau LCR, menghasilkan jumlah stasiun yang sama yaitu 7 dan waktu siklus juga sama yaitu 8,4. Tidak boleh melebihi 8,4 menit. Untuk caranya yaitu yang pertama memilih elemen yang ditugaskan pada stasiun pertama yang memenuhi persyaratan presidensial dan waktu operasi tidak melebihi waktu siklus. Lalu yang kedua yaitu dilihat berdasarkan presidensial diagram elemen waktu kerja operasi tidak boleh melebihi waktu siklus
maka selanjutnya stasiun berikutnya seperti itu. Untuk penilaian land balancing untuk metode pertama yaitu rank position weight memiliki nilai land efisiensi sebesar 88,4. Lalu untuk balance delay-nya yaitu mendapatkan skor 7,6% dan smooth index mendapatkan skor 2,88 menit. Lalu untuk penilaian metode land balancing selanjutnya yaitu Regen approach memiliki nilai land efisiensi sebesar 83,3, balance delay 7,6 dan smooth index yaitu 2,88 menit. Lalu untuk metode yang terakhir yaitu Large Candidate Rule. Untuk skor land efisiensi mendapatkan total 83,3, untuk balance delay yaitu 7,6% dan smooth index 3,21 menit. Nah, lalu berikutnya dari ketiga metode tadi dicari metode paling tepat. Dari hasil analisa, land balancing yang paling tepat digunakan dalam proses pembuatan produk rak sepatu di PT Poise adalah metode yang memiliki nilai SI terkecil dan LE terbesar, yaitu metode rank position weight atau RPW. Kesimpulan dari modul 1 yaitu yang pertama, operation process chart atau pembuatan produk rak sepatu. Tiap satu unitnya membutuhkan 52 menit dan assembly process chart yaitu APC pada pembuatan rak sepatu merupakan urutan dari perakitan setiap part hingga menjadi satu produk. Lalu yang kedua, dalam pemilihan stasiun kerja pembuatan rak sepatu menggunakan 3 metode land balancing dengan hasil rank position weight menghasilkan 7 stasiun kerja dengan nilai performasi yaitu land efisiensi 88,4, balance delay 7,6% dan smooth index sebesar 7,88 menit. Yang kedua, Regen approach method menghasilkan 7 stasiun kerja dengan nilai performasi nilai land efisiensi yaitu 83,3%, balance delay 7,6% dan smooth index 2,88 menit. Dan yang metode ketiga yaitu Large Candidate Rule menghasilkan 7 stasiun kerja dengan nilai performasi yaitu land efisiensi 83,3%, balance delay 7,6% dan nilai SI yaitu 3,1 menit. Lalu kesimpulan yang ketiga yaitu land balancing yang paling tepat digunakan pada proses pembuatan rak sepatu di PT Poise adalah metode rank position weight yang menghasilkan 7 stasiun kerja dengan nilai land efisiensi 88,4%, balance delay 7,6%, serta SI sebesar 2,88 menit. Seperti itu. Lalu yang modul yang kedua, laporan yang kedua yaitu dengan judul Perancangan Organisasi dan Manajemen pada PT Poise. Untuk latar belakang yaitu PT Poise adalah perusahaan yang bergerak di bidang furnitur dengan memiliki sertifikat standar bertaraf internasional dan sekarang telah mendapatkan ISO 9002. ISO 9002 merupakan sistem penghargaan atau pengakuan manajemen kualitas atau model jaminan kualitas dalam produk, instalasi, dan pelayanan. PT Poise didirikan berdasarkan Akta Notaris Indah Pertiwi nomor 01 tanggal 30 November tahun 2000. Didirikan oleh Bapak Haji Joko. Lokasi awal berdiri yaitu di Jalan Jepara, Kudus, kilometer 21, nomor 100 Pelang, Bugel, Sengon Bugel, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara dengan tanah seluas 10.000 meter persegi. Haji Joko tergerak hatinya untuk mendirikan usaha di bidang furnitur dikarenakan banyak warga sekitar yang sering membeli mebel dari luar daerah dengan harga yang mahal, namun tidak diimbangi dengan kualitas. Dari hal tersebut, Bapak Haji Joko ini mulai berpikir untuk membuka usaha mebelnya sendiri dengan model pengalaman dan
model yang dimiliki. Model yang dimiliki sendiri yaitu diambil dari peminjaman bank untuk modal awal usaha minyak ini. Untuk profil perusahaan, logo warna merah dan biru membentuk huruf P dan arah panah ke atas memiliki filosofi sebagai berikut. Arah panah ke atas menggambarkan cita-cita dari PT Boysa yang diharapkan dapat bersaing dan menjadi produk pilihan masyarakat dengan memberikan kualitas terbaik. Lalu huruf P adalah karakter pertama dari Boysa yang dipilih agar dapat mudah diingat oleh masyarakat. Warna merah memiliki arti energi yang kuat serta berani dalam bersaing dan memiliki kualitas tinggi. Sedangkan warna biru memiliki makna dapat dipercaya oleh konsumen dan mampu memberikan yang terbaik pada konsumen. Untuk moto perusahaan sendiri yaitu kualitas terbaik harus diberikan kepada setiap konsumen. Untuk tagline PT Boysa yaitu Do Great Make Better. Tagline tersebut memiliki arti berbuat hebat dan menjadi lebih baik. Untuk profil PT Boysa berdiri pada 30 November tahun 2000, beralamat di Jalan Jepara, Kudus, kilometer 21, nomor 100, Perang Bugel, Sengon Bugel, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, kode pos 5946. Website perusahaan yaitu www.boysafurniture.com. Fak 62 21 321 321. Untuk visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan yang terdepan di bidang furnitur dengan memberikan yang terbaik bagi para konsumen masyarakat, para karyawan, serta memegang perusahaan secara tanggung jawab dan berkelanjutan. Untuk misi perusahaan PT Boysa yaitu yang pertama meningkatkan pangsa pasar di seluruh Indonesia, yang kedua menggunakan teknologi mutakhir dalam pengembangan produk baru serta penerapan efisiensi pabrik, yang ketiga meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan, dan yang terakhir yaitu mewujudkan komitmen usaha berkelanjutan di semua kegiatan operasional. Untuk value dan belief PT Boysa dengan memiliki loyalitas, kredibilitas, integritas yang tinggi, serta berpikir terbuka akan mampu membuka perusahaan menjadi produsen furnitur kelas nasional dengan kualitas dan pelayanan konsumen terbaik. Lalu untuk value, kepercayaan perusahaan membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya pelanggan berdasarkan integritas, komitmen, dan kejujuran. Dedikasi, loyalitas, antusiasme, dan pengabdian menjadi modal penting yang membentuk kuatnya dedikasi seluruh elemen dalam perusahaan terhadap pekerjaan dan tanggung jawabnya. Lalu kinerja yang tinggi perusahaan mendorong peningkatan kinerja optimal melalui peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan kepemimpinan yang baik. Lalu selanjutnya yaitu SWOT. Untuk faktor IV yaitu internal factor evaluation terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Memiliki total nilai bobot kali rating yaitu 1,53, total rating rata-rata yaitu 17, total bobot yaitu 0,536, dan total jumlah yaitu 939. Yang kedua yaitu masih faktor internal faktor evaluation, faktor kelemahan dengan nilai subtotal bobot kali rating yaitu 1,31, subtotal rating rata-rata yaitu 17, subtotal bobot yaitu 0,463, subtotal jumlah yaitu 812. Lalu kemudian yaitu SWOT dengan faktor eksternal, faktor evaluation. Yang pertama yaitu faktor ancaman, threat. Memiliki nilai subtotal bobot kali rating yaitu 1,59, subtotal rating rata-rata yaitu 19, subtotal bobot yaitu 0,499, dan subtotal jumlah yaitu 926. Lalu untuk faktor EV, faktor peluang atau opportunity, subtotal bobot kali rating yaitu 1,41,
subtotal rating rata-rata yaitu 17 dan subtotal bobot yaitu 0,500 dan subtotal jumlah yaitu 927. Untuk nilai total SWOT untuk faktor IV atau internal factor evaluation terdiri dari kekuatan dan kelemahan, bahwa nilai subtotal bobot kali rating untuk indikator kekuatan perusahaan adalah 1,53 dibuatkan menjadi 1,5, sedangkan nilai subtotal bobot kali rating untuk indikator kelemahan perusahaan yaitu 1,3 dibuatkan menjadi 1,3 sehingga mendapat nilai total IV yaitu 2,845 dibuatkan menjadi 2,8. Untuk faktor EV atau external factor evaluation terdiri dari peluang dan ancaman. Nilai subtotal bobot kali rating rata-rata untuk peluang perusahaan adalah 1,59 dibuatkan menjadi 1,6, sedangkan nilai subtotal untuk ancaman yakni sebesar 1,41 dibuatkan menjadi 1,4 sehingga memperoleh skor akhir yaitu 3,01 dibuatkan menjadi 3. Matrik IE internal dan eksternal. Matrik IE adalah matrik berpotongan portofolio yang memposisikan perusahaan dalam tampilan 9 sel. Posisi suatu perusahaan dalam matrik IE ditentukan dari matrik EV dan matrik IV. Dari hasil analisa di atas dapat diketahui bahwa matrik EV PT POSA adalah 3 dan matrik IV adalah 2,6. Dari skor tersebut maka diketahui bahwa matrik IE PT POSA berada di posisi 2. Dari tabel IE tersebut dapat diketahui bahwa PT POSA saat ini berada pada posisi 2 yang berarti PT POSA dalam masa tumbuh dan berkembang dengan strategi intensif, penetrasi pasar, pengembangan pasar, serta pengembangan produk. Untuk selanjutnya yaitu diagram Cartesius, analisis SWOT. 1. Sumber X sebagai faktor IV kekuatan dan kelemahan didapat dari hasil nilai koordinator X 1,5 dikurangi 1,3 memiliki nilai akhir yaitu 0,2. Lalu sumber vertikal yaitu Y sebagai faktor EV peluang dan ancaman didapat dari hasil koordinator Y sama dengan 1,6 dan 1,4 sama dengan nilai akhir yaitu 0,2 berdasarkan hasil perhitungan titik koordinat dari diagram SWOT bahwa kedua sumber memiliki nilai yang positif. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan dan yang agresif, growth oriented strategi. Maka perusahaan dapat menggunakan kekuatan atau strength untuk dapat memaksimalkan peluang yang ada. Selanjutnya yaitu perancangan organisasi. Struktur organisasi pada PT POSA dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan. PT POSA menggunakan struktur organisasi birokrasi mesin di mana setiap karyawan dikelompokkan dalam departemen menurut kesamaan keterampilan dan aktivitas kerja. Masing-masing fungsi departemen memiliki direktur tersendiri yang bertanggung jawab pada direktur utama. Untuk kompleksitas yang pertama yaitu diferensiasi vertikal. Diferensiasi vertikal yang ada pada PT POSA antara lain yaitu 1. Top manajemen dijabat oleh direktur utama serta wakil direktur PT POSA itu sendiri. Lalu yang kedua middle management dijabat oleh manajemen pada masing-masing departemen yaitu departemen teknik dan pengembangan, departemen pergudangan, departemen produksi, departemen penjualan, departemen SDM, dan departemen keuangan. Untuk yang ketiga yaitu low management dijabat oleh kepala divisi serta para pekerja yang ada pada divisi tersebut. Lalu yang kedua yaitu diferensiasi horizontal. Berkembangnya beragam unit dalam organisasi berdasarkan orientasi pekerjaan, sifat tugas-tugas di dalamnya serta latar belakang pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan. Pada PT POSA dibagi menjadi beberapa departemen antara lain departemen teknik dan pengembangan, departemen pergudangan, departemen produksi, departemen penjualan, serta departemen SDM dan departemen keuangan. Untuk sentralisasi setelah terbentuknya struktur organisasi pada PT POSA, pembagian job desk masing-masing departemen
Apabila suatu permasalahan pada bagian departemen ataupun divisi, maka kepala bagian bertanggung jawab dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Apabila permasalahan tidak dapat diatasi oleh kepala bagian karena menyangkut hubungan antar departemen dan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, maka direktur utama akan mengambil keputusan dari permasalahan yang ada. Lalu yang selanjutnya yaitu identifikasi proses bisnis. Untuk proses utama yaitu pengadaan, produksi, dan pemasaran. Aktivitas yang ada yaitu pertama persiapan bahan baku, kedua persiapan produksi, dan yang ketiga pemasaran produksi. Kegiatan proses yang pertama bagian pengadaan memberikan bahan baku. Lalu kegiatan proses yang kedua yaitu membuat frame, membuat part alas, membuat pengait, assembly, dan lain-lain. Lalu untuk kegiatan proses ketiga yaitu pemasaran, memasarkan dengan menggunakan brosur di website juga, lalu menggunakan brosur kepala reseller serta mengunggah di website, berikan melalui sosial media. Lalu tugas proses untuk pengadaan yaitu pembelian bahan baku dilakukan dengan melakukan pemesanan pada para supplier. Lalu tugas proses untuk produksi yaitu mengukur part, memotong part, mengelas part, melubangi part, mengecat, mengeringkan, lalu assembly, dan melakukan inspeksi pada produk. Lalu untuk tugas proses pada pemasaran, yang pertama itu pada brosur berisi produk yang ditawarkan, keunggulan produk dan lain-lain. Kedua, membayar brosur, menyebarkan brosur ke semua mitra reseller perusahaan, lalu membuat website untuk perusahaan berisi profil perusahaan, visi misi, produk, lalu alamat, dan bentuk perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu beriklan melalui Facebook, Instagram, dan selanjutnya yaitu struktur hierarki. Struktur hierarki pada PT POSA dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan. Yang pertama yaitu pembuatan level 0, yaitu pembuatan rak sepatu. Level 1 yaitu pengadaan, produksi, dan pemasaran. Untuk lebih detailnya pada gambar berikutnya. Nah, untuk level 0 seperti ini. Level 2 pengadaan produksi, level 2 persiapan bahan baku, persiapan produksi, persiapan produk, pemasaran produk. Lalu yang level ketiga yaitu pengadaan bahan baku dan lain-lain, sampai level keempat. Untuk level 0 merupakan proses bisnis yang sedang dilakukan oleh PT POSA, sedangkan level 1 merupakan kunci dari proses bisnis yang sedang dijalankan. Level 2 merupakan subproses dari proses kunci yang dijalankan, dan kemudian level 3 merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh masing-masing bagian. Yang terakhir adalah level 4, yaitu yang membuat tugas masing-masing yang harus dilakukan untuk melakukan proses bisnis. Selanjutnya yaitu hubungan antar unit kerja. Terdapat beberapa unit kerja yaitu direktur utama, wakil direktur, departemen teknik dan pengembangan, dan departemen lainnya. Untuk persiapan bahan baku yaitu wakil direktur hanya menyetujui, mengusul yaitu departemen teknik dan pengembangan, pelaksana yaitu departemen perdagangan. Untuk proses produksi yaitu pelaksana dilaksanakan oleh departemen produksi dan membutuhkan persetujuan wakil direktur. Untuk pemasaran dilaksanakan oleh departemen penjualan dan membutuhkan persetujuan dari wakil direktur. Untuk direktur utama yaitu hanya persetujuan pada persiapan bahan baku, persetujuan pada produksi, dan pengambilan keputusan pada pemasaran, seperti itu. Untuk hubungan antar unit kerja dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan. Dimulai dari departemen teknik dan pengembangan menuju departemen SDM, departemen teknik dan departemen pengembangan memiliki analisa pasar, perilaku konsumen, merencanakan dan mengembangkan produk, pengadaan bahan baku dan alat, membuat database, dan merancang sistem informasi.
Lalu Departemen Pergudangan yaitu menyiapkan bahan baku, menerima bahan baku, menyiapkan produk. Sedangkan Departemen Produksi meramal jumlah produksi, menjadwalkan proses produksi, melaksanakan proses produksi, memeriksa produk, hasil produksi. Lalu Departemen SDM merekrut karyawan dan mentraining karyawan, serta memberikan pelayanan kesehatan kepada karyawan. Dan Departemen Keuangan menentukan biaya produksi, membuat laporan pembelian bahan baku, serta membuat laporan penjualan. Untuk Departemen Penjualan yaitu menentukan target dan sasaran pemasaran, menentukan harga jual, menerima pesanan, serta mendistribusikan produk. Untuk job description, direktur utama bertanggung jawab secara umum terhadap operasi perusahaan, baik secara internal maupun eksternal. Yang kedua, menetapkan kebijakan umum, sasaran usaha, serta mengontrol terhadap semua aktivitas perusahaan. Yang ketiga, menetapkan perencanaan umum, tujuan dan sasaran yang dicapai. Wakil direktur membantu tugas direktur utama dalam menetapkan perencanaan umum, tujuan, sasaran yang diinginkan. Lalu yang kedua yaitu merupakan pimpinan tertinggi yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap semua kegiatan produksi. Untuk Departemen Teknik dan Pengembangan memiliki job desk, yaitu yang pertama mencari pemasok atau vendor untuk bahan baku dan alat-alat baik yang berkualitas. Yang kedua, melakukan perencanaan pengembangan produk. Dan Departemen Pergudangan memiliki job description, yaitu mengeluarkan permintaan barang dari masing-masing barang sesuai dengan bon permintaan dan sesuai dengan jumlah yang diminta, mengatur penyimpanan barang di gudang, bertanggung jawab atas keutuhan serta keamanan barang yang disimpan. Lalu selanjutnya yaitu Departemen Produksi, memiliki job desk yang pertama yaitu bertanggung jawab dalam setiap kegiatan produksi, bertanggung jawab penjadwalan produksi. Lalu Departemen Penjualan yang pertama melaksanakan promosi dan riset permintaan serta melaksanakan transaksi penjualan. Untuk Departemen SDM memberikan informasi pada bagian keuangan mengenai data-data karyawan, lalu mengadakan penerimaan pegawai, seleksi serta penempatan dan training. Dan yang ketiga yaitu memberikan pelayanan serta pelayanan kesehatan kepada semua pekerja. Untuk Departemen Keuangan yang pertama, job desk-nya yaitu menjalankan semua kegiatan yang berhubungan dengan akuntansi biaya. Yang kedua, membuat laporan keuangan tiap periode. Yang ketiga, mengadakan pembukuan tentang segala transaksi. Dan yang keempat yaitu menerima pembayaran dan mengevaluasi pengeluaran uang. Selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pengadaan SDM. Satu, analisis pekerjaan. Dari tiap-tiap departemen cukup baik dalam mengelola serta mengatur karyawan. Tetapi Departemen SDM memiliki tanggung jawab besar dalam ketersediaan SDM. Yang kedua yaitu perancangan SDM. Untuk memproduksi 1.297 unit mempunyai beban kerja 1.297 dikali 0,86 sama dengan 1.115 jam. Karyawan bekerja selama 182 jam per bulan, maka jumlah karyawan yang dibutuhkan adalah KTK sama dengan 1.115 dibagi 182 dikali 100% yaitu 6,1. Dibulatkan menjadi 7 orang. Untuk selanjutnya yaitu rekrutmen. PT Poise menyampaikan informasi mengenai lowongan pekerjaan melalui website resmi perusahaan serta melalui iklan pada media sosial yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu untuk yang keempat yaitu seleksi SDM. Seleksi yang dilakukan pada PT Poise ada 2 tahap, yaitu tahap tertulis dan wawancara, dilaksanakan oleh divisi HRD yang ada pada Departemen SDM. Setelah itu dilihat dari kinerja pekerja selama 2 bulan. Lalu manajemen sumber daya manusia, pengadaan SDM untuk penempatan kerja. Departemen Teknik dan Pengembangan membutuhkan penempatan divisi pengadaan barang dan jasa 3 orang, divisi riset dan pengembangan 3 orang, divisi IT 2 orang.
Lalu Departemen Pergudangan untuk penempatan divisi memiliki 2 divisi, yaitu divisi penyimpanan dan divisi logistik. Untuk divisi penyimpanan membutuhkan 3 orang, untuk divisi logistik membutuhkan 2 orang. Lalu untuk Departemen Produksi untuk penempatan divisi memiliki 3 divisi, yaitu divisi produksi membutuhkan 8 orang, divisi teknik membutuhkan 2 orang, divisi quality control membutuhkan 2 orang. Lalu Departemen SDM untuk penempatan divisi yaitu membutuhkan 2 divisi. Untuk yang pertama yaitu divisi HRD membutuhkan 2 orang, divisi pelayanan dan kesehatan membutuhkan 4 orang, dan seterusnya. Penempatan pekerjaan dalam PT Poise dilakukan dengan pemilihan bagian kerja pada saat penyeleksian akan, tetapi pemilihan bagian dapat dilakukan oleh masing-masing departemen, seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia. Untuk pengembangan SDM dan kompetensi, pengadaan SDM dilaksanakan dengan mengadakan training bagi setiap karyawan, kemudian seminar untuk mendukung pengembangan SDM PT Poise. Untuk insentif, ketika jumlah produksi furnitur PT Poise mencapai target produksi dengan nilai total pembelian sembako memberikan sembako masing-masing 100.000 sembako dalam waktu 1 bulan. Untuk tunjangan lembur, karyawan maksimal melaksanakan lembur dalam durasi 5 jam dalam seminggu dengan tarif lembur per jam yaitu Rp15.000. Lalu untuk tunjangan THR diberikan paling lambat 15 hari sebelum hari raya tiba. Besaran tunjangan THR yaitu 1 kali gaji selama 1 bulan. Lalu selanjutnya yaitu manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, kesejahteraan SDM. Jaminan kecelakaan kerja, santunan kecelakaan kerja sebesar 1 kali gaji karyawan diberikan selama karyawan dirawat hingga karyawan dinyatakan sembuh, baru jaminan dihentikan. Baik, karena azan telah selesai, tadi saya pause, maka selanjutnya akan saya lanjutkan lagi presentasi saya kali ini tentang manajemen sumber daya manusia tadi sampai jaminan kematian. Santunan kematian akibat kecelakaan kerja yakni sebesar 70 juta diberikan kepada keluarga yang ditinggalkan. Lalu jaminan pensiun diberikan kepada karyawan yang telah berusia 54 tahun sebesar 500.000 setiap bulan. Untuk tunjangan pesangon dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan. Untuk yang kurang dari 1 tahun yaitu 3 kali gaji, 1 sampai 2 tahun yaitu 4 kali gaji, dan seterusnya sampai lebih dari 9 tahun mendapatkan pesangon 12 kali gaji. Untuk gaji pokok pada jabatan direktur memiliki gaji 7 juta per bulan, untuk wakil direktur memiliki gaji 5 juta per bulan, manajer departemen memiliki gaji 3.500.000 per bulan, kepala divisioner memiliki gaji 2.500, staf divisioner memiliki gaji 2.200.000, lalu karyawan produksi mendapatkan gaji sebanyak 2.108.403 rupiah atau UMR Jepara, sama tenaga pendukung juga seperti itu. Untuk pemeliharaan SDM dan pengintegrasian, untuk pertama yaitu komunikasi. Peran komunikasi dalam pelaksanaan pemeliharaan sumber daya manusia PT Poise sebatas tugas pengawasan dan informasi. Lalu ketiga, aktivitas proteksi terhadap kondisi fisik sumber daya manusia PT Poise telah dilakukan dengan menjalankan prinsip K3 yang dijalankan dengan sangat baik, karena PT Poise tidak ingin terjadi kecelakaan kerja pada karyawannya. Lalu untuk pengintegrasian dilakukan dengan melalui hubungan antar manusia, memberikan motivasi, mempraktikkan kepemimpinan yang baik dengan mementingkan kepentingan bersama. Lalu standar operasional prosedur atau SOP. SOP awal memiliki yang
Pertama yaitu Departemen Teknik dan Pengembangan melakukan riset, melakukan inovasi produk, melakukan pembaharuan sistem informasi, dan mengadakan bahan baku produksi. Lalu Departemen Pergudangan memiliki SOP yang pertama yaitu menyiapkan bahan produksi per hari yang telah tersedia di gudang, lalu menyimpan bahan baku dan menyimpan produk. Dan Departemen Produksi untuk SOP awal yaitu satu, melakukan pengukuran pada masing-masing bahan baku part sebelum dipotong. Yang kedua, memotong sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Yang ketiga, melakukan proses pewarnaan part frame dan part alas. Lalu yang keempat yaitu assembling part pada semua part rak sepatu. Lalu pengecekan kualitas atau inspeksi. Yang keenam yaitu mematuhi K3. Yang ketujuh yaitu membuat laporan jumlah produksi. Lalu untuk SOP Departemen Penjualan, yang pertama melakukan pemasaran produk. Yang selanjutnya yaitu mendistribusikan produk, lalu menentukan target dan sasaran, dan menerima pesanan. Lalu untuk Departemen SDM memiliki SOP yang pertama yaitu mengumumkan informasi lowongan pekerjaan kepada internal perusahaan. Lalu melakukan seleksi berkas calon karyawan. Yang ketiga, melaksanakan tes tertulis dan wawancara pada calon karyawan. Yang keempat, memberikan fasilitas kesehatan kepada tenaga kerja. Lalu yang kelima, melakukan training karyawan sesuai bidang masing-masing. Lalu yang keenam yaitu menempatkan karyawan sesuai dengan bidang yang dikuasainya. Lalu untuk Departemen Keuangan, yang pertama mencatat pemasukan dan pengeluaran dana, lalu menentukan biaya produksi. Yang ketiga, membuat laporan pengadaan bahan baku. Yang selanjutnya yaitu membuat laporan penjualan, dan yang terakhir memberikan informasi dan laporan tertulis kepada direktur mengenai perkembangan dan posisi keuangan. Lalu untuk analisis kesenjangan, dari kesenjangan yang ada akan didefinisikan usulan-usulan yang nantinya akan digunakan sebagai SOP usulan untuk PT Poisa agar perusahaan dapat berjalan lebih lancar. Untuk yang pertama yaitu Departemen Teknik dan Pengembangan, JobDesk untuk setiap SDM belum didefinisikan secara jelas. Belum ada pembagian peran dan tugas tanggung jawab untuk masing-masing staf. Lalu untuk Departemen Pergudangan, selama ini dalam Departemen Pergudangan terdapat tahap yang dilewatkan, yaitu tidak memberikan laporan ketersediaan bahan baku kepada Departemen Teknik dan Pengembangan, sehingga sering terjadi kekurangan bahan baku akibat bahan baku berkurang karena adanya produk yang cacat. Lalu untuk Departemen Produksi memiliki kekurangan, Departemen Produksi memiliki SDM yang sudah cukup berpengalaman sehingga sesuai dengan kondisi ideal, di mana pengetahuan dan kemampuan yang sangat baik dibutuhkan pada Departemen Produksi. Lalu untuk Departemen Penjualan belum melakukan dokumentasi karena proses pembayaran langsung ditangani oleh Departemen Keuangan. Akan tetapi Departemen Penjualan seharusnya juga memberikan dokumentasi penjualan. Lalu Departemen SDM belum memberikan pelayanan kesehatan kepada tenaga kerja dengan baik, dan Departemen Keuangan belum melakukan dokumentasi dengan baik, seperti itu. Nah, untuk SOP usulan, yang pertama yaitu Departemen Teknik dan Pengembangan. Yang pertama melakukan riset, lalu melakukan inovasi produk. Yang ketiga melakukan pembaruan sistem informasi. Yang keempat mengadakan bahan baku produksi. Dan yang kelima adalah melakukan pendefisian JobDesk. Poin kelima merupakan poin tambahan atau usulan dari saya. Lalu untuk Departemen Pergudangan, yang pertama menyiapkan bahan baku produksi per hari yang telah tersedia di gudang, lalu menyimpan bahan baku, menyimpan produk, dan yang terakhir yaitu membuat laporan ketersediaan bahan baku agar tidak terjadi kekurangan bahan baku produksi. Lalu untuk Departemen Produksi dari tabel analisis kesenjangan dapat diketahui bahwa Departemen Produksi telah memiliki SOP yang sesuai dengan hubungan antar unit kerja yang berlaku. Jadi tidak perlu untuk dilakukan usulan SOP lagi. Lalu Departemen Penjualan melakukan pemasaran produk, yang kedua melakukan distribusi produk, yang ketiga menentukan target dan sasaran pemasaran, yang keempat menerima pesanan, dan yang kelima membuat laporan penjualan untuk diserahkan kepada Departemen Keuangan. Untuk Departemen SDM, yang pertama yaitu mengumumkan info lowongan pekerjaan kepada internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Lalu yang kedua melakukan seleksi berkas calon karyawan, memberikan fasilitas kesehatan
tenaga kerja, yang ketiga melakukan training karyawan sesuai bidang keahliannya, lalu yang keempat melakukan pengecekan rutin pada kondisi kesehatan tenaga kerja. Lalu untuk Departemen Keuangan, yaitu yang pertama menentukan pemasukan dan pengeluaran dana. Untuk yang kedua yaitu menentukan biaya produksi, yang ketiga menentukan laporan pengadaan bahan baku, yang keempat menentukan laporan penjualan, yang kelima membuat laporan neraca, yang keenam yaitu membuat laporan perubahan modal, dan yang ketujuh membuat laporan arus kas. Untuk selanjutnya yaitu reward dan punishment. Untuk yang pertama, reward yaitu apabila pekerja memberikan kepuasan kinerja yang dibuktikan melalui nilai per tahun serta mencapai target yang telah ditentukan. Dan selanjutnya yaitu B. Apabila pekerja mampu menciptakan inovasi yang dapat meningkatkan kemudahan, kualitas, dan perkembangan perusahaan, bentuk reward yang diberikan yaitu berupa uang atau kenaikan gaji ataupun jabatan. Untuk punishment, yaitu kondisi pertama, apabila pekerja terbukti melakukan penggelapan dana, pencurian serta perusakan fasilitas perusahaan secara sengaja. Untuk punishment yang berlaku yaitu pemberhentian pekerja sampai melakukan di persidangan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Lalu selanjutnya yaitu apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak sesuai dengan SOP yang telah ditentukan, punishment-nya adalah teguran tertulis atau SP berdasarkan peraturan yang berlaku. Lalu untuk yang terakhir yaitu pada kondisi apabila pekerja melakukan pelanggaran peraturan perusahaan. Untuk punishment yang berlaku yaitu teguran tertulis atau SP. Selanjutnya yaitu Business Model Canvas atau BMC. Untuk BMC awal dapat dilihat pada gambar yang telah ditampilkan. Business Model Canvas adalah strategi dalam manajemen yang tampilannya berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen penting yang membantu perencanaan usaha sebelum dibuat. Untuk yang pertama yaitu partnership kepada supplier dan retailer, yaitu selanjutnya yaitu activity, lalu research merupakan aspek fisik manusia dan intelektualitas, lalu partnership memberikan diskon, lalu customer relationship memberikan cashback dan komunikasi kepada para konsumen, lalu channel yang digunakan adalah Facebook, Instagram, dan website. Untuk customer segment adalah masyarakat menengah ke atas yang ada di Karesidenan Pati. Untuk cost struktur yaitu membeli mesin, alat kendaraan, bahan baku, produk listrik, air minum, dan alat kebersihan. Untuk revenue stream yang didapat dari penjualan meja, kursi, lemari, dan rak sepatu. Untuk selanjutnya itu BMC usulan. Yang pertama itu membangun yang pertama partnership, diusulkan untuk membangun partnership dengan perusahaan lain. Lalu activity meminimalisir aktivitas kunci. Lalu researcher memberikan hak cipta pada tiap-tiap produk. Lalu partnership memberikan label SNI atau standar nasional Indonesia pada semua produk PT Poise. Lalu customer relationship usulan adalah mendatangkan sales marketing ke tempat-tempat yang sedang ada pembangunan. Lalu untuk channel usulan yaitu membuat akun TikTok dan YouTube karena untuk video lebih diminati oleh masyarakat. Lalu untuk customer segmen usulan yaitu masyarakat menengah ke atas yang ada di Pulau Jawa. Untuk usulan cost struktur meminimalisir pengeluaran, dan revenue stream usulan yaitu penjualan barang sisa produksi agar dapat sumber pemasukan lain selain dari produk yang dijual. Baik, selanjutnya adalah modul 3 yaitu dengan judul analisis pengendalian kualitas produk dengan metode statistical quality control atau SQC pada PT Poise. Latar belakang PT Poise adalah perusahaan yang bergerak pada bidang furnitur, memproduksi lemari, rak sepatu, meja, dan kursi. Karena pertumbuhan penjualan perusahaan sangat baik di semua segmen dan pasar, maka PT Poise harus meningkatkan produksinya. Tentunya kuantitas produk yang meningkat juga harus diimbangi dengan kualitas produk yang baik.
Saat ini terjadi problem produksi pada PT Poise yang mengalami tingkat kerusakan produk gerak sepatu yang cukup tinggi. Untuk permasalahan tersebut, maka dilakukan inspeksi pengendalian kualitas produk gerak sepatu PT Poise dengan metode acceptance sampling tunggal menggunakan tingkat inspeksi general inspeksi level 2 serta metode statistical quality control atau SQC. Kemudian dilakukan perhitungan peta kendali P, NP, U, dan C untuk mengendalikan produk cacat dengan pendekatan bahan baku atau raw material. Untuk tujuan penulisan dan rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana penerapan statistik quality control atau SQC dalam pengendalian kualitas produk gerak sepatu pada PT Poise. Lalu yang kedua, apa saja faktor-faktor penyebab kecacatan? Yang ketiga, berapa jumlah produk cacat yang dapat ditoleransi dari raw material. Lalu tujuan penulisan untuk yang pertama yaitu untuk mengetahui penerapan statistical quality control atau SQC dalam pengendalian kualitas produk gerak sepatu pada PT Poise. Lalu yang kedua yaitu mengetahui faktor-faktor penyebab kecacatan produk gerak sepatu yang diproduksi oleh PT Poise. Dan yang ketiga mengetahui jumlah produk cacat yang dapat ditoleransi dari raw material. Batasan masalah yang ada dalam penulisan laporan ini adalah yang pertama data infeksi part berjumlah 30 sampel percobaan. Data yang dibuat adalah data jumlah inspeksi sebanyak 15 buah dengan melakukan random generator untuk data catat dengan bilangan integer. Lalu yang kedua yaitu MRT load size berasal dari modul 8 PTIT 2 dengan generator random pada data infeksi level 2 dan nilai AQL 15% pada tabel MIL STD 414. Lalu yang ketiga itu statistik quality control menggunakan pendekatan bahan baku. Selanjutnya yaitu metodologi praktikum dimulai dengan menentukan tujuan lalu menentukan batas dan asumsi, melakukan studi pustaka dan menentukan rencana sampling penerimaan serta melakukan inspeksi raw material. Untuk pengumpulan data, penulis ataupun saya menggunakan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat catatan atau dokumentasi perusahaan yang diperlukan demi pembuatan laporan penelitian serta metode observasi dalam pengembangan data yaitu mengadakan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penyusunan laporan. Selanjutnya yaitu pengumpulan data asset sampling dengan menggunakan random generator. Untuk part alas, lot size part alas adalah 1.200 dengan menggunakan tingkat inspeksi general inspection level 2. Maka didapat sampel size kode yaitu kode G dengan jumlah sampel size yaitu 15 dilihat dari tabel acceptance sampling quality level AQL sebesar 0,5 atau 15%. Didapatkan nilai K yaitu 2,36. Untuk part alas yaitu 66 cm dengan rentang 65 cm hingga 67. Lalu part frame, untuk lot size part frame adalah 600 dengan menggunakan tingkat inspeksi general inspection level 2. Maka didapat sampel size code yaitu kode F. Jumlah sampel size yaitu 10 dilihat dari tabel acceptance sampling quality level atau AQL sebesar 0,5 atau 15% didapat nilai K yaitu 2,24. Part frame memiliki 29 cm dengan rentang 28 hingga 30 cm. Sedangkan part mengait lot size part mengait adalah 1.200 dengan menggunakan tingkat inspeksi general inspection level 2, maka didapat sampel size code yaitu kode G. Jumlah sampel size yaitu 15 dilihat dari tabel asset quality level atau AQL sebesar 0,5 atau 15% didapat nilai K yaitu 2,32. Untuk part mengait yaitu 3 mm rentang 2 mm hingga 4 mm. Lalu untuk aset sampling, perhitungan aset sampling untuk part alas yaitu X memiliki nilai 2,86, lalu untuk S memiliki nilai 0,56, untuk ZU memiliki nilai 1,57, ZL memiliki nilai 1,08. ZU kurang dari K 1,5
kurang dari 2,34. Dari perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa lot ditolak. Lalu ZL lebih dari kurang dari K, yaitu 1,08 kurang dari 2,32. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa ZL lebih kecil daripada K, maka lot tidak diterima. Lalu untuk part alas memiliki nilai X yaitu 66,1. Lalu S yaitu 0,6, ZU yaitu 0,9, dan ZL yaitu 1,6. ZU kurang dari K, maka lot ditolak. Lalu untuk ZL kurang dari K, maka lot ditolak. Lalu untuk part frame yaitu X mendapatkan nilai skor 28,77 dan nilai S yaitu 0,59, nilai ZU yaitu 1,6, nilai ZL yaitu 0,88. Lot ditolak karena ZU lebih kecil daripada K, dan ZL dari perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ZL lebih kecil daripada nilai K, maka lot tidak diterima. Selanjutnya yaitu peta kendali panjang part alas. Pengumpulan data inspeksi part berjumlah 30 sampel percobaan. Data yang dibuat adalah data jumlah inspeksi sebanyak 15 buah. Untuk chart alas di luar batas kendali yaitu menekan UTL yaitu 0,9, CL yaitu 0,6, dan LCL yaitu 0,2. Data yang berada di luar batas kendali yaitu data nomor 2, nomor 8, nomor 1, nomor 5, nomor 17, nomor 22, nomor 24, dan nomor 28. Lalu untuk P-chart yang telah berada di batas kendali, dari P-chart yang di luar batas kendali tadi dieliminasi lalu hingga mencapai dalam batas kendali. Untuk nilai akhir yaitu UCL dan LCL serta CL dari panjang part alas rak sepatu produk PT POEC yaitu nilai UCL adalah 1, nilai CL adalah 0,6, dan LCL adalah 0,26. Lalu NP chart panjang part alas. Data yang berada di luar batas kendali yaitu data nomor 2, nomor 8, nomor 15, nomor 17, nomor 22, nomor 24, dan nomor 28. Karena terdapat data-data yang di luar batas kendali, maka data-data tersebut dieliminasi dan menghasilkan data dalam batas kendali. Untuk nilai akhir yaitu UCL, LCL, dan CL dari panjang part alas suatu produk PT POEC yaitu nilai UCL adalah 15, nilai CL adalah 9,521, dan LCL adalah 3,927. Lalu peta kendali part alas untuk C-chart dan U-chart. Untuk C-chart, alas langsung ke dalam batas kendali dan tidak ditemukan data inspeksi di luar batas kendali. Untuk UTL, LCL, dan CL akhir C-chart panjang part alas adalah UCL 18,0500, nilai CL adalah 9,033, dan nilai LCL adalah 0,01. Lalu untuk U-chart dalam batas kendali yaitu UCL adalah 1,2, nilai CL adalah 0,6, dan nilai LCL adalah 0,0011. Lalu peta kendali lebar part frame untuk peta di luar batas kendali. Data yang berada di luar batas kendali seperti pada gambar yang ditampilkan adalah nomor 1, nomor 2, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 12, nomor 21, dan nomor 26. Lalu data-data tersebut dieliminasi sehingga semua data berada pada batas kendali dengan tampilan seperti yang ada di layar. Lalu untuk nilai akhir yaitu CL senilai 0,9, nilai CL 0,5, dan nilai LCL adalah 0,150. Lalu peta kendali lebar part frame untuk NP chart di luar batas kendali yaitu data 1, data 2, data nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 12, dan nomor 26. Lalu data-data tersebut kembali dieliminasi agar semua pada batas kendali. Dengan nilai akhir seperti
yang ditampilkan. Untuk UCL akhir yaitu 13,83, nilai CL adalah 8,04 dan nilai LCL adalah 2,25. Lalu peta kendali lebar part frame. Untuk C-chart per frame dalam batas kendali, semua data tidak ditemukan data yang berada pada luar batas kendali. Jadi tidak perlu dilakukan eliminasi data. Dengan nilai UCL yaitu 16,58, nilai CL adalah 0,06 dan nilai LCL adalah 0. Lalu untuk U-chart part frame, semua data juga berada pada batas kendali. Untuk nilai akhir yaitu UCL adalah 1,1, CL adalah 0,5 dan LCL adalah 0. Kemudian adalah peta kendali untuk tebal part mengait. Chart yang berada di luar batas kendali yaitu data nomor 11, nomor 15, dan nomor 26 seperti yang ada di gambar yang ditampilkan. Lalu data-data tersebut kembali dieliminasi sehingga data-data yang diambil semua berada pada batas kendali. Untuk nilai akhir UCL adalah 0,74, CL adalah 0,53 dan nilai LCL adalah 0. Lalu peta kendali tebal part mengait. Untuk NP chart mengait di luar batas kendali yaitu data nomor 11, data nomor 15, data nomor 29. Dan data-data tersebut kembali dieliminasi agar semua data berada pada batas kendali. Untuk semua data yang berada pada batas kendali memiliki nilai UCL adalah 11,21 dan CL adalah 5,59 dan CL adalah 0. Lalu C-chart pengait di luar batas kendali yaitu nomor 11 dan nomor 29. Untuk data yang berada pada batas kendali, nilai akhir yaitu 12,68, nilai CL adalah 5,59 dan nilai CL adalah 0. Lalu U-chart pengait di luar batas kendali, yaitu data nomor 11 dan nomor 29 seperti gambar yang ditampilkan. Setelah data tersebut dieliminasi, maka semua data berada pada batas kendali dengan hasil seperti yang ditampilkan di layar. Dengan nilai UCL akhir yaitu 0,84, nilai CL adalah 0,37 dan nilai LCL adalah 0. Lalu perhitungan peta kendali P-chart. Jadi pengolahan data dengan menggunakan software SPSS tadi, selanjutnya dilakukan perhitungan manual untuk membuktikan hasil yang telah diperoleh. Data yang dihitung adalah data yang telah berada pada batas kendali. Untuk rumus seperti yang ditampilkan untuk hasilnya yaitu Kartalas memiliki nilai UCL perhitungan manual yaitu 1,0077, CL adalah 0,634 dan LCL adalah 0,261. Lalu untuk lebar part frame nilai UCL adalah 0,922. Lalu untuk CL lebar part frame adalah 0,53 dan nilai LCL adalah 0,1500. Lalu untuk tebal part pengait memiliki nilai UCL yaitu 0,7474. Lalu center line yaitu 0,372 dan nilai LCL yaitu minus 0,374. Selanjutnya yaitu perhitungan peta kendali NP chart. Dari pengolahan data tadi yang dihasilkan oleh SPSS dibuktikan dengan perhitungan manual. Untuk hasil perhitungan manual dapat dilihat seperti yang ditampilkan. Untuk panjang Kartalas memiliki nilai UCL NP chart yaitu 15,116, untuk nilai CL yaitu 9,52, lalu untuk LCL adalah 3,927. Lalu untuk lebar part frame sendiri memiliki nilai UCL yaitu 13,83, nilai CL yaitu 8,04 dan nilai LCL adalah 2,25. Sedangkan untuk part pengait memiliki nilai UCL yaitu 11,21, memiliki nilai CL yaitu 5,59 dan memiliki nilai LCL yaitu minus 0,025. Selanjutnya yaitu perhitungan peta kendali C-chart. Untuk rumus dapat dilihat di layar.
Dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS kembali dilakukan pembuktian untuk membuktikan hasil pengolahan menggunakan SPSS. Untuk panjang part alas, nilai UCL akhir yaitu 18,04, nilai CL adalah 9,0333, nilai LCL adalah 0,01. Sedangkan lebar part frame memiliki nilai UCL yaitu 16,58, nilai CL 8,06, dan nilai LCL yaitu minus 0,45. Sedangkan untuk tebal part pengait memiliki nilai UCL yaitu 12,68, nilai CL yaitu 5,592, dan nilai LCL yaitu minus 1,50. Dari perhitungan manual dapat dilihat bahwa terdapat nilai minus, tapi di perhitungan software SPSS tidak ditampilkan nilai minus karena tidak dapat ditampilkan seperti itu. Lalu perhitungan peta kendali U. Untuk panjang part alas memiliki nilai UCL yaitu 1,20, nilai CL yaitu 0,60, nilai LCL yaitu 0,01. Sedangkan untuk lebar part frame UCART memiliki nilai UCL 1,10, lalu untuk CL 0,537, dan nilai LCL yaitu minus 0,030. Sedangkan untuk tebal part mengait memiliki nilai UCL yaitu 0,84, nilai CL 0,37, dan nilai LCL adalah minus 0,100. Selanjutnya yaitu analisis diagram Pareto. Diagram Pareto dibuat dengan maksud untuk dapat lebih memfokuskan penelitian pada permasalahan yang timbul dengan mengurutkan permasalahan sehingga nantinya diharapkan dapat membantu dalam menganalisis jumlah kecacatan terbanyak. Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa untuk frekuensi tertinggi kecacatan produk yaitu pada inspeksi nomor 12 memiliki nilai kumulatif yaitu nomor 1 yaitu 3,1. Lalu analisis diagram Pareto untuk Pareto part frame memiliki persen tertinggi yaitu nomor infeksi nomor 8 dengan persentase 75,0 kali persen mencapai 16,7 dan frekuensi sebanyak 5. Lalu analisis diagram Pareto part pengait yaitu nilai tertinggi pada data nomor 3, frekuensi mencapai 6 dan persentase mencapai 90, kali persen 20%, dan kumulatif persen yaitu 100%. Lalu selanjutnya yaitu analisis fishbone. Dari data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis penyebab masalah. Apa penyebab masalah yang menyebabkan timbulnya part cacat yaitu faktor metode, manusia, mesin, material, serta lingkungan. Untuk part alas dapat dilihat seperti gambar yang ditampilkan. Untuk part alas faktor manusia yaitu rendahnya kemampuan tenaga kerja, untuk material yaitu bahan frame yang bengkok, untuk lingkungan yaitu terlalu panas dan kurang luas, lalu untuk mesin yaitu kurang perawatan, sedangkan untuk metode yaitu pemotongan yang kurang pas. Lalu untuk part frame, untuk penyebab lebar part frame tidak sesuai yaitu untuk faktor manusia yaitu operator kurang teliti, lalu untuk material yaitu bahan frame yang penyok, lalu untuk faktor lingkungan yaitu terlalu bising, lalu mesin yaitu kerusakan mesin, dan metode yaitu kurang presisi dalam melaksanakan pekerjaan. Lalu untuk part pengait yang menyebabkan timbulnya tebal pengait yang tidak sesuai yaitu yang pertama untuk faktor manusia yaitu pekerjaan yang monoton, lalu material memiliki mutu pengait yang kurang baik, selanjutnya yaitu faktor lingkungan kurang pencahayaan, lalu mesin mata pisau kurang tajam, untuk metode prosedur kerja belum ada.
Dari kesimpulan tersebut, dari poin-poin yang telah disampaikan, untuk nomor 1 yaitu pengendalian kualitas pada proses produksi yang dilakukan di perusahaan sudah berjalan masih berjalan kurang baik karena masih banyak ditemukan data yang mencapai di luar batas kendali ya, cukup banyak sekali. Lalu untuk nomor 2 yaitu faktor penyebab kecacatan pada masing-masing part produk sepatu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah part alas. Untuk faktor manusia yaitu rendahnya kemampuan tenaga kerja, untuk material yaitu bahan baku bengkok, lalu mesin yaitu kurangnya maintenance, untuk metode yaitu pemotongan kurang pas, lalu untuk faktor lingkungan yaitu terlalu panas dan kurang luas. Lalu untuk part frame, untuk faktor manusia yaitu operator yang kurang teliti. Lalu untuk yang material memiliki faktor bahan frame yang penyok. Lalu untuk mesin yaitu kerusakan pada mesin. Lalu untuk faktor metode kurangnya presisi dan faktor lingkungan yaitu terlalu bising sehingga banyak produk part frame yang cacat. Lalu selanjutnya yaitu part pengait. Untuk faktor manusia yaitu pekerjaan yang monoton sehingga pekerja kurang fokus. Lalu material bahan baku yaitu memiliki faktor pengait yang kurang baik atau kualitas bahan baku yang kurang baik. Lalu untuk mesin mata pisau pemotong yang kurang tajam. Untuk faktor metode yaitu prosedur kerja belum ada, dan untuk faktor lingkungan yaitu kurang pencahayaan. Lalu untuk kesimpulan yang nomor 3, jumlah produk catat yang didapat dari proses produksi selama satu periode yaitu 300 pieces. Satu periode 300 pieces yang terkendali yaitu part alas pecat memiliki nilai UCL 1, nilai CL 0,6 dan nilai LCL 0,26. Untuk NP chart nilai UCL adalah 15, nilai CL adalah 9 dan nilai LCL adalah 3,92. Sedangkan untuk C chart nilai UCL adalah 18,0500, lalu untuk CL adalah 9,033 dan LCL adalah 0,016. Sedangkan untuk U chart nilai UCL adalah 1,2033, lalu untuk CL adalah 0,6022 dan LCL adalah 0,01. Untuk part frame pecat yang terkendali adalah nilai UCL besar 0,922, nilai LCL adalah 0,53, nilai LCL adalah 0,15, nilai NP chart nilai UCL-nya adalah 13,839, untuk CL adalah 8,04 dan nilai LCL adalah 2,25. Sedangkan C chart nilai UCL adalah 16,58, nilai CL adalah 8,088, nilai LCL adalah 0 dan nilai U chart memiliki nilai LCL akhir yaitu 1,10, nilai CL adalah 0 dan nilai CL adalah 0,53 dan nilai LCL adalah 0. Untuk part pengait yaitu part terakhir untuk P chart memiliki nilai UCL adalah 0,7474, nilai CL adalah 0,3728, nilai LCL adalah 0. Sedangkan untuk NP chart nilai UCL adalah 11,21. Lalu untuk CL adalah 5,59 dan nilai LCL adalah 0. Kemudian C chart memiliki nilai UCL 12,687 dan nilai CL 5,5 serta nilai LCL untuk part pengait yaitu 0. Lalu untuk U chart nilai UCL adalah 0,845, nilai CL adalah 0,37 dan nilai LCL adalah 0. Baik, sebelum saya menutup presentasi saya, Genta Kiswara pernah berkata dalam evolusi buku rindu, kadang yang membuat kita sedih bukan seperti apa rindu itu datang, tapi masih adakah sesuatu yang kita rindukan itu. Mungkin itu saja presentasi saya kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.